bicara tentang bantuan hukum itu, yang paling kira-kira yang mempopulerkan itu adalah Boy Nasution. Yang paling dikenal pada masa-masa itu adalah bantuan hukum yang coraknya itu struktural. Karena menganggap Orde Baru itu kira-kira dia dari masa Soekarno sampai Soeharto itu otoritarian. Rezim yang dipertontonkan itu otoritarian. Nah, persoalan kemudian di ruang pengadilan itu institusi yang muncul itu adalah negara. Padahal harusnya tadi akses justice itu jadi sesuai dengan prinsip HAM. Tapi persoalannya negara sangat dominan di institusi pengadilan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Dulu yang namanya pengacara itu pokrol bambu kalau nggak salah. Ilmu belah bambu yang dipakai. Dia pokrol. Ya. Dia bahkan dianggap broker. Ya. Jadi kalau bicara tentang standar HAM, bicara tentang access to justice, dia harus menyeimbangkan antara negara dan individu. Jadi negara tidak boleh dominan kalau demokratis atau standar HAM. Ya. Tapi persoalannya, perwakilan masyarakat di pengadilan tidak punya. Siapa yang bisa mewakili itu? Nah, sebenarnya ya, jembatan yang kira-kira menegasikan negara itu sebenarnya individu itu, advokat itu atau lawyer, yang mereka sebenarnya mewakili masyarakat supaya negara itu tidak dominan. Ketika misal negara memberikan tuduhan, warga sipil misal atau warga negara itu mempunyai kesempatan untuk membela diri. Diwakili oleh siapa? Oleh lawyer. Tapi sejak awal lawyer di Indonesia itu sejak masa pokrol bambu. Misal kalau Anda baca dari Leslie itu, kesinambungan dan perubahan itu, hukum dan politik kesinambungan dan perubahan. Bagaimana lawyer di Indonesia itu ditempatkan, itu tidak menjadi bagian penting dari institusi penegakan. Dia itu dianggap anak bawah. Bahkan dia oleh KUHP, walaupun dia dikatakan sebagai karya agung anak bangsa, dia di pasal 115 KUHP, Bapak Ibu bisa boleh cek itu. Bagaimana advokat itu dibutuhkan, kalau tidak dibutuhkan boleh tidak. Bahkan dia tidak interaktif. Padahal katanya tadi akses to justice. Jadi perwakilan masyarakat itu, masyarakat dilindungi hak asasi manusia. Jika jaksa menuduh dia atas sebuah kesalahan, dia bisa membela diri. Ya, karena dia diwakili oleh lawyer yang cukup kapabel untuk itu. Tapi persoalannya tidak. Lawyer yang dihadirkan, dia tidak interaktif untuk itu. Dia fakultatif. Bolehkah, boleh tidak? Kalau kata Pak Ibu, seolah ada kontradiksi antara undang-undang 1 dengan undang-undang yang lain. Bahkan sejak awal, pembusukan terhadap profesi lawyer itu sejak awal sampai sekarang. Anda bisa lihat saja, misal organisasi advokat ini tidak pernah satu. Kenapa Bapak Ibu tidak pernah satu? Karena kalau lawyer itu bersatu, dia itu bisa menjadi kekuatan penyeimbang sebenarnya. Bayangkan kalau revolusi Pakistan itu tergantung dari hakim. Jadi perubahan rezim di Pakistan itu atau di negara-negara dunia ketiga itu rata-rata itu dimulai dari pengadilan. Bayangkan Indonesia ini merdeka saja itu ditentukan oleh lawyer. Lawyer pertama, founding fathers kita pertama itu semua lawyer. Siapa yang tidak lawyer? Yang debat di JPU PKI. Rata-rata orang aktor-aktor penting founding fathers itu semua lawyer. Jadi ini menjadi bahaya sebenarnya. Ya. Soekarno memahami ini bahaya, maka Soekarno membusukkan lawyer. Maka ada pidato Soekarno itu yang bilang, jika kamu mau mengadakan revolusi, jangan ajak lawyer atau ajak sarjana. Ataupun masa Soeharto, maka ketika Adnan Gunung naik, ya, kemudian Adnan Gunung itu mengembangkan atau memperkenalkan bantuan hukum melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu bantuan hukum struktural. Jadi seolah-olah kekuasaan dengan bawah itu apa namanya? Jadi ada pola konflik itu vertikal. Jadi ada atas, ada bawah. Yang selalu ditindas itu adalah masyarakat bawah. Negara terlalu sangat berkuasa pada saat itu. Nah, sebenarnya menurut saya, kalau bicara akses menuju keadilan, kata kuncinya juga itu tidak bisa dilepaskan dari bantuan hukum. Tapi jangan ingat, Bapak Ibu,
tidak boleh lupa bahwasanya bantuan hukum ini menjadi salah satu saja dari bicara konsep payung yang namanya akses menuju keadilan. Karena kalau kita lihat misal para sarjana misal atau di buku yang saya baca ini dari tahun 1948 ini tentang bantuan hukum, itu mensyaratkan misal profesi advokat itu harus single bar asosiasinya, dia harus kuat. Bagaimana ceritanya di depan satu asosiasi yang satu, dia punya asosiasi yang lain. Bahkan dia nggak terima dikritik di asosiasi yang satu, dia bentuk asosiasi lain. Siapa yang rugi? Bukan bapak ibu yang lawyer yang rugi, masyarakat. Karena kekuatan penyeimbang di pengadilan itu ya advokat. Karena Anda itu mewakili masyarakat, karena Anda itu bertitel officium nobae, Anda berprofesi mulia. Tapi persoalannya, Anda melakukan pembusukan sendiri, bahwa tidak paham bahwa musuh itu, dalam tanda petik, bukan musuh face to face, ya. Itu sebenarnya negara, ya, baru sehat, pengadilan itu baru sehat kalau organisasi advokat sehat. Mustahil pengadilan itu akses menuju keadilan itu bisa dilakukan kalau organisasi advokatnya sakit. Terus saya menganggap sakit. Perhati saja pecah berapa sekarang waktu itu. Dulu mungkin ada 5 misalnya. Ada IKATIN, ada IAI, ada Serikat Pengacara Indonesia. Tapi sekarang pecah berapa itu versinya, ketuanya siapa? Ada banyak yang rugi kita semua, masyarakat. Ya. Jadi menurut saya akses menuju keadilan, agenda besar kita ke depan itu adalah bagaimana kemudian organisasi advokat ini kembali kita kira-kira menjadi tanggung jawab kita semua. Saya rasa Mahkamah Agung sejak Sebastian Coppen mengeluarkan salah satu riset kolapsnya Mahkamah Agung Indonesia itu. Kemudian Mahkamah Agung mau berbenah. Kemudian Sebastian Coppen itu dijadikan konsultan untuk melakukan reformasi peradilan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca penelitian Sebastian Coppen itu, nota Ketua Mahkamah Agung kata Belecen saja dia punya. Bagaimana bobroknya Mahkamah Agung itu. Tapi Mahkamah Agung kemudian berbenah sekarang. Jauh dari kondisi yang dulu. Malah yang harusnya advokat yang harusnya dulu itu hebat, sekarang malah turun grade. Tapi kalau hakim sekarang, institusi walaupun banyak penyakitnya, harus kita akui ya. Tapi pengadilan yang dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Saya punya banyak beberapa teman di Mahkamah Agung. Bagaimana misal masuk pertama di ruang Mahkamah Agung, demikian ketat pengawasan. Dulu Pak, ya santai-santai saja itu. Tapi kalau sekarang, luar biasa ketatnya. Masuk ke Mahkamah Agung, apalagi ke ruang ketua. Hampir mustahil masuk ke ruang ketua itu.